乱斗是你现在最不应该。 Assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Terus Monita di channel yang sama. Film berikut ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang sniper handal, tepat, hebat, dan paling akurat yang dijebak oleh kelompok teroris sehingga mengakibatkan semua anggotanya tewas dalam sebuah misi. Tidak terima dengan penghakiman sebagai pembunuh dan pengkhianat yang diterimanya, ia pun kembali bangkit dan membalaskan kematian rekan satu timnya. Seperti apa aksi pembalasan dendam sniper itu dan pengorbanan apa yang bakal ia lakukan untuk membersihkan nama timnya? Temukan jawabannya di alur cerita film Sniper Vegas. Berlatar di sebuah tempat dan jauh dari hingar-bingar kota layaknya sebuah tempat persembunyian, seorang pria aktor utama kita bernama Gozan, seorang sniper handal yang bisa membelokkan peluru, seorang kepala tim keamanan yang anggota-anggotanya telah terbunuh dalam sebuah tugas pengawalan di suatu tempat beberapa bulan lalu. Bukan kematian yang menimpa rekan-rekannya yang disesalkan, karena bagaimanapun yang bernyawa pasti akan berakhir. Hanya saja penyebab kematian rekan satu timnya itu yang membuat beliau bertahan seorang diri di tengah tuduhan sebagai pengkhianat, sebagai pembunuh anggota tim yang disematkan kepada dirinya, padahal ia sendiri tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu, ia menepi bukan untuk lari apalagi sembunyi dari masalah, melainkan sedang merumuskan apa yang menimpa timnya, dan yang paling penting mencari pelaku, siapa yang telah menjebak ia dan timnya tempo hari hingga hidupnya berakhir dalam buronan. Mereka sengaja dijebak dalam satu misi pengawalan seorang jenderal, kita sebut saja Jenderal Maun. Ini orangnya yang melakukan transaksi senjata eksperimen dengan kelompok teroris Perindapan. Padahal itu tidak sungguhan, karena pada kenyataannya Jenderal Maun pura-pura terkena tembakan sniper musuh sehingga memicu saling serang di sana. Semua tim Gozan harus tewas, termasuk Albert, rekan pengintai yang sudah dianggap sebagai saudara. Tidak hanya pembantaian kepada timnya, Gozan juga dituduh telah menerima suap sebesar 400.000 dan berita itu tersebar di mana-mana. Penyelidikan Gozan kemudian mendapat titik terang karena serangan serupa baru saja terjadi, di mana para ilmuwan yang sedang melakukan pertemuan dengan para investor di bidang teknologi diculik oleh sekelompok orang yang oleh Gozan mencurigai jika pelakunya adalah orang yang sama yang menyerangnya waktu itu. Gozan secara diam-diam menyamar sebagai petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara di mana para ilmuwan itu diculik. Guna mencari petunjuk, Gozan berhasil menemukan sebutir proyektil. Meskipun aksi itu tersingkap oleh dua orang polisi yang tiba di sana. Wajahnya pun terdeteksi kamera CCTV yang terpasang di lokasi itu, dan alhasil ia pun diburu oleh kelompok si Nona Pirang ini, yang ternyata mereka adalah orang yang sama yang menyerang Gozan dan timnya. Pertarungan tembak-menembak antara Gozan dan para penjahat pun berlangsung sengit. Meskipun berhasil mengalahkan tim Nona Pirang, Gozan yang terjatuh karena menghindar harus tertangkap oleh tim pengamanan dari kesatuan yang sama dengan Gozan bernama Panjiang, yang ini orangnya. Panjiang dan kawan-kawan tiba di sana dengan maksud untuk menangkap Gozan yang telah kembali dari persembunyiannya. Gozan pun dibawa menggunakan pesawat, namun tiba-tiba terjadi pertengkaran di sana, di mana Panjiang yang bersikeras mempercayai stigma yang selama ini beredar bahwasanya Gozan adalah pengkhianat sekaligus pembunuh gurunya, Albert. Gozan terlihat santuy saja atas luapan emosi Panjiang, karena menurutnya Panjiang masih terlalu muda, penuh emosi dan tampaknya tidak mengerti apa-apa. Di situasi penuh emosi itu, Gozan berhasil membalikkan keadaan. Posisi Panjiang pun mau tidak mau harus menuruti permintaan Gozan yang mengancam salah satu rekannya. Gozan meminta pilot pesawat untuk merubah tujuan dan turun di sebuah pulau dengan menggunakan parasut. Dengan perkiraannya yang tepat, Gozan berhasil mendarat tanpa terdeteksi radar musuh, yang ternyata pulau itu merupakan lokasi persembunyian Jenderal Maun dengan tim teroris dan para ilmuwan yang disandera.
Ternyata misi rahasia Jenderal Ma'un menculik para ilmuwan adalah untuk menciptakan sebuah senjata pemusnah jarak jauh yang memusnahkan apa saja yang ada di depannya. Di tengah euforia atas keberhasilan penciptaannya, Jenderal Ma'un segera menghubungi klien yang akan membeli senjata itu. Namun tiba-tiba Ma'un mendapat laporan adanya penyusupan 7 orang memasuki wilayah mereka, yang tak lain adalah tim Panjiang. Yang penasaran dengan tujuan Gaozan di pulau itu, mereka memutuskan untuk mengikuti Gaozan karena ketidaktahuan mereka asal masuk saja ke wilayah markas teroris. Alhasil, Jenderal Ma'un pun mengirim anak buahnya untuk menghabisi mereka segera. Beberapa orang yang berjaga di pintu masuk Teluk Mariana pergi untuk mencari Panjiang dan hanya meninggalkan 3 orang saja. Dengan mudahnya Gaozan melumpuhkan mereka. Sementara pertempuran sengit tak terelakkan, pasukan Panjiang cukup terlatih dan mampu menumbangkan satu persatu anak buah Jenderal Ma'un. Namun mereka harus menerima kekalahan ketika tim si Nona Pirang ini turun tangan untuk menangkap mereka. Satu persatu anggota tim Panjiang harus tewas tertembak dan 2 lainnya berhasil ditangkap. Di tengah gempuran senjata membabi buta dari tim Nona Pirang, Panjiang yang tersudut dengan kondisi lemah berhasil diselamatkan oleh Gaozan. Menepi di tempat aman, Panjiang kembali merepet, bukannya berterima kasih kepada Gaozan yang telah menyelamatkannya. Terjadi perdebatan di antara keduanya, di mana Gaozan mengatakan bahwa bukanlah dirinya yang membunuh Albert, melainkan si ketua sniper musuh. 他是你师傅， 可他也是我的兄弟。 Sementara di sisi lain di hutan itu, sekelompok ilmuwan berhasil keluar atas bantuan Pak Tua yang ini orangnya, yang ternyata adalah rekan Gaozan yang sengaja menyamar sebagai salah satu ilmuwan agar bisa menyusup ke dalam kelompok teroris itu. Alhasil, dengan bantuan Pak Tua lah dengan mudahnya Gaozan bisa menemukan lokasi markas teroris di pulau tersebut. Ternyata saat menepi di pinggir kota, hidup dalam persembunyiannya, Gaozan mengatur rencana itu semua, bahkan di titik ia ditemukan oleh tim Panjiang. Dan dengan kacamata canggih yang dimiliki Pak Tua, mereka bisa memiliki bukti jika Gaozan dan timnya tidaklah bersalah. 关于自身波武器的证据， Namun usaha pelarian itu sia-sia karena si ketua sniper dan pasukan Nona Pirang berhasil menangkap kembali mereka dan juga mengetahui tentang rahasia si kacamata canggih. Melalui itu pula si ketua berhasil menghubungi Gaozan. Hey, brother. First time we met without the scope. Panjiang akhirnya percaya dengan cerita Gaozan bahwasanya apa yang dialami oleh tim senior mereka terdahulu itu adalah jebakan. Panjiang pun ikut membantu Gaozan untuk menuju ke markas Jenderal Ma'un untuk menghentikan proyek senjata pemusnah itu. Singkat cerita, malam pun tiba, Panjiang dan Gaozan yang sudah sepakat berjalan bersama memulai aksinya dengan melepaskan 2 rekan Panjiang yang tadi disandera Jenderal Ma'un. 你们乔装去救人， Di dalam gudang senjata, mereka menemukan senjata robot yang dulu digunakan musuh untuk menghabisi tim Gaozan. Setelah mempersiapkan semuanya dan dirasa sudah cukup, Gaozan mengaktifkan senjata robot dan menyerang para musuh seperti berikut ini. Jenderal Ma'un tewas dalam rondongan peluru dari senjata robot itu. Ketua sniper marah dan memerintahkan timnya untuk segera mencari Gaozan yang sedang bersembunyi. Alhasil, satu persatu tim Nona Pirang itu juga berhasil dilumpuhkan oleh Gaozan dengan jebakan-jebakan yang telah mereka persiapkan di gudang senjata. Panjiang juga tak kalah gesitnya menumbangkan para penjahat dengan kemampuan tembak yang ia miliki. Gaozan si penembak jitu dengan kemampuan yang luar biasa akurat cepat tanggap berhasil melumpuhkan si penjahat saat menyudutkan Panjiang. Sementara si ketua sniper yang memegang kendali pasca kematian Jenderal Ma'un mengaktifkan senjata eksperimen itu dan pergi memburu Gaozan yang telah menghabisi semua pasukannya. Pertarungan keduanya tak terelakkan. Sama-sama sniper hebat, sama-sama memendam amarah untuk membalaskan kematian rekan masing-masing. Merasa di posisi sulit untuk melumpuhkan musuh, Gaozan kemudian memanfaatkan jalur pipa yang ada di sebelahnya yang mengarah ke si ketua teroris berada. Dan alhasil
Sementara Pan Jiang dan rekannya berusaha menonaktifkan senjata pembunuh yang telah diaktifkan. Namun menurut ilmuwan, senjata laknat itu terbuat dari titanium yang tidak bisa dihentikan, kecuali menembak dari jarak dekat agar menghancurkan bagian tengahnya. Hanya saja untuk mencapai titik terdekat itu sangatlah sulit, karena gelombang infrasonik yang ditimbulkan oleh senjata itu sangat mematikan. Gaozan yang datang kemudian membawakan tameng besi untuk menahan gelombang suara itu dan meminta Pan Jiang untuk membidik jantungnya agar tepat mengenai titik tengah senjata itu, dan alhasil Gaozan terpaksa mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat. Dengan tewasnya Gaozan, cerita pun tamat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.